Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama ARD. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang power audio yang ada di sini, yang barusan saya coba cek dengan menggunakan satu buah speaker, memakai speaker yang 6 in 200 watt, dan untuk supply-nya saya memakai SMPS. Tapi untuk SMPS kali ini saya tidak akan dulu menjelaskan atau menerangkan bagaimana SMPS-nya. Yang jelas saya akan menerangkan power amplifier. Yang power amplifier ini itu dikhususkan untuk sebuah, atau amplifier ini dikhususkan untuk corong toa. Jadi bisa dipakai untuk amplifier toa, bukan untuk amplifier yang biasa di sound system ataupun di rumahan. Karena suara yang dikeluarkan dari power amplifier ini cenderung ke bagian middle atau mid-high ya. Baik, untuk cara perakitannya, untuk keduanya ini sudah dirakit dan sudah berjalan, tapi saya akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara agar si power amplifier ini, kalau kan tidak memakai OT, itu biasanya akan menimbulkan pecah atau bisa menimbulkan rusak ke bagian corong toanya. Nah, agar supaya tidak rusak atau jebol ke bagian speaker toanya, biasanya amplifier yang aslinya dari toa itu menggunakan yang namanya trapo OT yang ada di bagian belakangnya atau ke bagian dari out speaker. Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan bagian trapo OT-nya, tapi ini yang namanya trapo amplifier ini dikhususkan untuk toa, namun untuk bagian dari supply itu menggunakan supply-nya itu yang dari aslinya power amplifier, dari gambarannya yang ada di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini untuk voltasenya kisaran dari 55 volt atau 60 volt. Ya pokoknya harus agak besar agar supaya bisa menghasilkan suara middle-nya terdengar. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar si amplifier ini tidak menggunakan catu daya yang besar, agar tidak menimbulkan jebol ke bagian speaker corongnya. Kan biasanya kalau di dalam amplifier toa itu yang namanya amplifier toa biasanya bagian tegangan atau supply-nya itu cuma menggunakan dari 12 volt sampai ke 25 volt ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi untuk kali ini saya akan merubah di bagian maksudnya bukan merubah, tapi ini udah dirubah, tapi saya akan menjelaskan bagian-bagian mana yang harus dirubah agar si amplifier ini bisa berjalan dengan normal dengan menggunakan dari 30 volt ke bawah atau dari 20 volt ke sampai 30 voltan maksimalnya itu. Nah, untuk merubahnya di sini saya sudah ada gambarannya. Di sini sudah tertera dari daftar komponen, dari yang bagian kecil, dari resistor, dari kapasitor, elko, dan transistor ada yang di sini. Nah, untuk yang saya rakit di bagian ini, Anda bisa lihat untuk keduanya sama. Nah, jadi untuk perakitannya yang akan dirubah yaitu di bagian transistor dan resistor. Kita bisa lihat di sini ada bagian PCC plus dan PCC bagian min, dan di bawah ini bagian groundnya. Untuk driver di bagian transistor kecil ini menggunakan Zener 12 volt.
Sedangkan genre 12 volt ini dikasih tegangan dengan menggunakan resistor. Di sini terlihat 2K8. Nah, untuk R2K8 bila mana dikasih setrum yang kurang itu, maka ke bagian driver yang transistor kecil itu, yang kecil ini, atau ke bagian genernya itu tidak akan menghasilkan 12 volt pas, malahan bisa kurang karena si resistor ini terlalu besar. Misalkan kan biasanya ada yang 6K2 atau 6K8 atau 4K7. Itu sebenarnya untuk bagian resistor ini bisa dirubah, diperkecil sehingga bisa menghasilkan 12 volt ke sini. Misalkan di sini memakai 30 volt yang seperti saya yang ada di sini, maka jika masih kurang tegangan yang masuk ke bagian driver transistor kecil dan tidak menjumper ke bagian 12 volt genernya, maka ini diperkecil ukurannya dari 2K6 misalkan atau 6K2 yang ada di sini, coba diganti dengan 2K2 yang seperti yang ada di sini. Nah, ini sudah diganti memakai 2K2 dan warnanya itu merah-merah semua. Untuk yang satunya lagi sama untuk yang ini. Yang selanjutnya kita lihat data reset di bagian transistor. Kalau transistor yang kecil ini memang dari lihat tipe transistornya itu memakai 5551 dan juga memakai 5401, dan itu dari data resetnya menunjukkan kisaran untuk polnya itu 300 polan. Tapi untuk satu daya yang 12 volt itu masih bisa diandalkan untuk bagian tegangannya. Nah, untuk tingkat yang selanjutnya kita masuk ke bagian MJE. Ini bagian MJE yang 340 dan yang 350. Nah, untuk MJE yang ini Anda bisa rubah, karena kalau melihat dari data resetnya ini untuk polannya itu kisaran 300 volt dan untuk wattnya keluar 20 wattan. Untuk di bagian tingkat yang selanjutnya, kalau untuk saya alangkah lebih baiknya kalau menggunakan polan kisaran 30 volt ke bawah itu Anda bisa menggunakan dengan tipe yang BD, menggunakan BD 140 dan BD 139. Itu kisaran wattannya keluarannya emang kecil, cuman 12 watt, dan untuk polnya 80 volt. Tapi untuk dengan supply yang 30 polan, maka akan keluar wattnya itu akan maksimal dan masuk ke bagian MJE yang berikutnya. Nah, untuk MJE yang duanya lagi 340 dan 350 itu diganti dengan tipe 31, dan ini untuk polannya melihat data resetnya itu kisaran 80 volt dan 40 watt. Nah, itu jadi untuk data resetnya untuk tipe 31 dan 32 itu yang ada di sini, yang saya rubah itu menggunakannya itu atau data resetnya itu 80 volt
untuk wattnya 40 watt. Kalau tadi kan yang ini 20 watt. Berarti yang masuk ke bagian driver kalau misalkan memakai trap yang seperti ada di sini, itu akan mengeluarkan wattnya itu 40 watt. Dan untuk voltasenya itu bisa memaksimalkan dari 30 volt lah kisaran ke 80 volt, tidak jauh beda. Tidak seperti yang ini kan tipe-tipe MJI ini memang bagus untuk di bagian driver agar tidak mudah untuk jebol kalau dikasih supply yang besar. Tapi karena ini menggunakan supply yang 30 volt ke bawah, jadi gunakanlah dengan tipe atau dari data resetnya itu menggunakan voltnya itu yang lebih kecil, jangan 300 voltan. Untuk selanjutnya, untuk bagian trap saya tidak bergunakan karena kalau memakai trap maka si supply-nya juga harus besar. Nah, karena di sini menurut saya sudah memadai dari watt yang terakhirnya juga sudah 40 watt yang akan dikeluarkan untuk ke bagian final, maka bagian trap tidak dipasang karena kalau dipasang itu akan menghasilkan middle-nya bisa keluar lebih besar, terusan bass-nya akan keluar lebih besar, dan juga mungkin ada efek-efek yang lain yang akan mengakibatkan ke bagian corongnya itu akan berakibat jebol atau fatal yang pastinya. Dan suara juga mungkin akan lebih kasar begitu. Nah, jadi untuk bagian trap ini saya buang dan langsung menggunakan ke bagian transistor final. Untuk bagian transistor final saya menggunakan 2SC 25000 dan yang sejenisnya atau yang sepasangnya. Oke, untuk gambarannya seperti itu. Dan untuk bagian final saya menggunakan 2 set, jadi ada 4 transistor. Anda bisa lihat contoh yang ada di sini. Untuk yang lainnya tidak usah diubah, kita langsung pasang saja. Dan kalau Anda ingin mencoba untuk membuatnya, untuk gambaran di rangkaian amplifier TOA ini, Anda bisa searching atau bisa menggunakan atau menghubungi dengan nomor WA yang saya cantumkan. Oke, untuk daya watt, berapa daya watt yang dihasilkan dari power amplifier ini? Saya rasa dengan final 2 pasang ini bisa menghasilkan kisaran 200 watt. Jadilah cukup untuk TOA kisaran 2 TOA atau 4 TOA. Kita harus mencoba-coba mengaplikasikan dengan bagian potensionya atau bagian volume, bagaimana agar tidak merusak ke bagian speaker TOA. Tapi saya rasa untuk ini bagian bassnya itu masih di bawah, jadi tidak begitu dominan, malahan yang dominan ke bagian middle. Jadi sangat cocoklah untuk digunakan ke TOA. Dan untuk supply-nya saya menggunakan SMPS. Untuk SMPS-nya saya terangkan nanti di video berikutnya. Saya akan mencoba saja untuk sekarang berapa volt sih yang dikeluarkan dari SMPS ini. Karena yang saya gunakan itu menggunakan SMPS HB. Saya belum dirapikan semua untuk bagian ini. Karena nanti akan menggunakan satu power lagi, power stereo untuk speaker di bagian dalam masjidnya. Oke, kita cek dulu untuk bagian voltase yang dikeluarkan dari power yang kita rakit ini. Ini keluarannya 29,40-an, 29 volt. Yang satunya lagi sama 29. Jadi kisaran 30 ke bawah ini sangatlah cukup baik. Oke, kita coba tes perbesar untuk bagian volume.
Oke, barusan sudah terdengar untuk bagian suaranya itu sangat dominan sekali ke bagian mid hig atau ke bagian middle yang pastinya sangat bagus untuk digunakan ke amplifier atau untuk ke bagian speaker corong. Baik, demikian dulu untuk tutorialnya kali ini. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin menonton untuk bagaimana cara perakitan di SMPS-nya, Anda bisa mengikuti di video selanjutnya. Dari saya sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.